Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Pagi ini kita mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa itu terdiri dari transaksi, bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 3, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Kemudian kita masuk ke kali ini materi kita tentang jurnal. Jurnal umum itu general journal, itu berasal dari bahasa Prancis jour yang artinya hari, maka jurnal umum sering juga disebut catatan harian keuangan perusahaan yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya. Jadi kita akan mempelajari tentang jurnal umum. Kalian harap mengetahui apa itu perusahaan jasa dan bukti-bukti transaksi. Ini telah dijelaskan di PPT ini. Kemudian masuk kita ke aturan pencatatan transaksi akun dalam jurnal umum. Rumusnya ada, kelompok akunnya aset, harta, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan piutang. Aset jika bertambah letaknya di debit. Aset terdiri dari kas, peralatan, perlengkapan, kendaraan, itu beberapa aset, tanah juga aset. Maka jika mereka bertambah maka posisinya di debit, dan jika berkurang letaknya di kredit. Kemudian liabilitas, utang. Utang adalah kewajiban yang harus kita lakukan pembayarannya kepada orang lain. Kemudian modal setoran untuk usaha seseorang, itu modal. Kemudian pendapatan adalah hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Kemudian beban yaitu kewajiban yang harus rutinitas kita lakukan pembayarannya. Jadi beban itu akan selalu bertambah setiap bulannya. Jadi beban terdiri atas beberapa item, transaksi yang dilakukan setiap bulannya. Contoh beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban telepon, dan lain segalanya. Bisa jadi kalau anak sekolah beban SPP. Kemudian piutang adalah kewajiban yang harus dibayar atau dilakukan oleh orang lain terhadap kita, itu disebut dengan piutang. Sebagai contoh untuk transaksi akun, ini 1 Juli Dewi menyetorkan uang 8.500.000, peralatan 3.250.000, perlengkapan 6.250.000, kendaraan 20.750.000 sebagai modal awal. Maka asumsinya adalah uang atau kas itu bertambah, perlengkapan atau aset itu bertambah, peralatan aset juga bertambah, kendaraan juga aset bertambah. Posisinya mereka adalah di debit. Kemudian modal diakui, yang 4 ini diakui sebagai modal awal usaha, maka modal juga bertambah, posisinya di kredit. Untuk pencatatannya perhatikan contoh: kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan, posisinya di debit itu rata samping. Untuk posisinya di kredit harus dikelangkan 5 spasi, diberikan waktu 5 spasi dari posisi debit. Jadi jangan diratakan dalam pencatatan jurnalnya. Jika rata maka itu salah. Oke. Lihat perbedaannya, kas, peralatan, perlengkapan, kendaraan, baru spasi, 5 spasi, tuliskan modal, maka modal itulah kredit. Lanjut,
soal latihan jurnal umum minggu yang lalu, transaksi yang terjadi pada salon Almiratika selama bulan Agustus. Untuk soal latihan jurnal umumnya, ini jawabannya. Silakan kalian lihat PPT-nya. Ini jawabannya. Perhatikan untuk anakku sekalian, kalian lihat kembali catatan kalian minggu yang lalu. Inilah jawaban dari soal latihan kalian minggu yang lalu. Oke, kas letaknya di debit, yang tanggal 2, modal letaknya di kredit. Maka perhatikan perbedaannya. Kas letaknya di debit harus rata samping, modal dikelangkan 5 spasi. Itu menandakan modalnya letaknya di kredit. Sewa dibayar di muka di debit, kas di kredit, perlengkapan di debit, kas kredit, kas letak debit, pendapatan di kredit. Beban upah, beban utilitas, beban lain letaknya di kredit, kas letaknya beban upah, beban utilitas, beban lain letaknya di debit, kas kelangkan 5 spasi letaknya di kredit. Utang usaha kas juga gitu, prepaid kas juga seperti itu, peralatan kas juga seperti itu. Oke, rasa ibu anak anda sekalian sudah mengerti. Maka ibu akan memberikan tugas yang baru. Harap memperhatikan soal latihan kedua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat mengerjakan. Terus semangat belajar. Terima kasih.